Hari ini kedatangan tamu yang udah lama gak mampir nih. Ada Zara Adisti, seorang pemain film, penyanyi juga. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Karadit apa kabar? Baik. Udah lama kita gak ketemu ya. Iya. Kamu lagi dalam rangka mau ada film baru katanya. Terus kamu main ke sini. Sebelumnya main ke tempat lain, promo juga. Kemana? Iya. Ke Kemal ya? Udah kemarin ini, hari ini ke Karadit aja. Oh, kemarin ke Kemal dan ke Pras. Iya. Oke, jadi kita potong videonya, kita tampilin. Terima kasih udah dateng. Kita mainin aja. Kemal apa kabar? Aku udah lama juga gak ketemu Kemal. Baik sih Kak Kemal. Masih kemarin nyebelin seru gak juga dia? ngobrol-ngobrol. Udah gak nyebelin lagi ya dia? Aku nggak tahu sih. Aku gak Nggak mau tahu. ikutan. Iya, ke Pras aku juga kemarin sempat main ke Pras sih. Ngobrol-ngobrol juga sama Pras. Nah, sekarang kamu berarti udah gak di Bandung. Udah tinggal di Bintaro sekarang, Warbin. Udah warga Bintaro. Dari kapan kalau boleh tahu tuh? Dari tahun lalu, lebih dari setahun lah. Mau masuk ke tahun ketiga. Oh, karena waktu kamu main ke rumahku tuh kamu masih warga Bandung, masih bolak-balik. Betul, masih sekolah lagi. Masih sekolah. Iya. Yang kamu sama Angga kan ke rumahku kan? Ini aku tahu kamu mau kesini, aku jadi bongkar-bongkar lagi tahu. Ya aku gendong ya, gendong. Nih, Alea sekecil ini. Gendong Alea sekarang udah cantik banget. Ih, ya ampun, itu anak sekarang fashionable sekarang. Iya, aku lihat. Seperti ibunya. Seperti ibunya. Dia kalau di rumah kalau lagi iseng, pakai dress princess. Aduh. Iseng aja, nggak tahu mau ngapain. Tiba-tiba dia pakai Pocahontas ya, yang Indian itu ya. Ya, Pocahontas, dia pakai Pocahontas di rumah. Iseng banget tiba-tiba. Ini kenapa Apa sih dia? kakak yang suruh? Ya aku emang sering pakai sih emang. Nggak, emang dia senang aja sih. Mungkin karena mamanya juga kan suka beliin baju-baju yang macam-macamnya. Dia dulu sekecil itu, Zara. Ya aku pernah gendong. Kamu pernah gendong? Pernah gendong itu? gini di rumah Karadit ya? Di rumahku, iya bener. Ya, itu anakku yang kedua belum ada lagi. Iya. Si Aca. Untung kamu gak ketemu sih. Parah banget Karadit, ya Allah. Dia suka random soalnya anaknya. Oke, udah 5 tahun berlalu. Kayak aku sempat ketemu kamu lagi pas kamu ada premiere film deh. Sempat ketemu kamu. Habis itu kita udah lama gak ketemu lagi. Jadi kamu apa kabar sekarang? Kegiatan kamu apa aja nih? Alhamdulillah baik. Aku lagi sibuk kerja. Terus aku kuliah online juga sekarang. Kuliah online? Kayak di gimana Bandung tuh? soalnya. Kuliah online berarti Online semuanya. tiap hari gitu? Iya. Jam berapa kuliahnya? Macam-macam sih Kak jamnya mah. Oh, di jurusan apa? Komunikasi. Ih, luar biasa. Memang ini ya sesuai dengan bidang ya. Iya. Susah nggak tapi kuliah online? Not really sih. Lebih suka datang langsung atau kayak gini online? Kalau gitu? sambil kerja enakan online sih Kak. Oh, pernah nggak kamu lagi syuting tapi kamu harus kuliah online Terus juga? kelas gitu. Heeh. Pernah Pernah lah. ya? Pernah lah. Lagi dipanggil ke set, kamu masih bentar nih Asik. dosennya lagi. Sabar dulu ya Kak Iya. gitu sebentar ya. Dan alhamdulillahnya dimengerti terus. Oh, lancar semua. Lancar alhamdulillah. Berarti kamu sibuk kuliah, kamu sibuk main film juga. Aku buka Netflix itu, tadi aku juga iseng sih lagi nyari-nyari film-film kamu. Ada 7 film kalau nggak salah di Netflix. Oh iya? Iya, yang horor. Oh ya, Ada yang horor juga, Mungkar ya. Ada series juga kalau nggak salah. Banyak, kamu produktif banget Zara. Ya, alhamdulillah. Banyak Kak. banget ininya. Kalau sampai aku nggak bingung aku mau ngapain, aku juga bingung. Tapi waktu kamu ke rumahku itu kan buat film Dua Garis Biru kan, Star Vision juga tuh. Nah, film yang baru sama Star Vision apa ini? Judulnya Cinta Dalam Ikhlas. Oke, Cinta Dalam Kardus ya. Ikhlas. Itu film aku itu. Cinta Dalam Kardus. Ikhlas, Cinta Dalam Ikhlas. Apa nih? Film apa kayak gimana? Tentang seorang anak bernama Atar. Otar. Atar ini Oke. ketemu sama Aurora, aku semasa SMA-nya. Oke. Terus semenjak ketemu Ara ini dia jadi ngerasa Ara ini bisa merubah pandangan Atar tentang hidup gitu. Sampai akhirnya karena udah mau lulus, akhirnya Atar mengungkapkan perasaannya ke Ara. Tapi Ara bilang kita tuh nggak bisa hanya mikirin cinta-cintaan aja. Jadi kita memutuskan untuk saling memantaskan diri dan berpisah. Gitu. Oke, padahal itu sayang banget. Nggak ada. Nggak Nanti hampir nih aku Oh spoiler. iya, oke, nggak boleh ya spoiler ya. Oke. Terus akhirnya mereka berpisah. Berapa tahun berlalu, 3 tahunan berlalu. Akhirnya nggak sengaja ketemu lagi. Sama-sama udah jadi orang yang beda. Oke. Karena cinta pertamanya,
Jadi Atarnya berusaha untuk mendapatkan Aranya lagi, tapi banyak banget masalahnya, lika-likunya. Ini tuh tentang orang yang pernah ketemu dulu. Cinta pertama sih. Cinta pertama. Setting yang pertama kali ketemu itu di sekolah kah atau di sekolah? Di SMA. Di SMA. Pertama kali ketemu di SMA. Kayaknya belum saatnya deh kita cinta-cintaan gitu. Iya. Nanti aja deh pas kita udah sama-sama pantas buat satu sama lain. Ya, karena menurut Ara itu kita harus mencintai itu karena Allah gitu, bukan karena orangnya aja gitu. Cara taunya dengan memantaskan diri. Oh, ketika waktunya sudah tiba kita akan tahu gitu. Oh. Selama pergi itu gak boleh diceritain kemana dia gitu. Itu nanti ada yang di film serunya ya? Justru. Oke, jadi dia pokoknya menghilang gitulah, nggak ketemu lah ya? Nggak ketemu sama sekali. Nggak ketemu. Sama sekali. Dan ini kisah nyata loh Kak Radit. Oh, kisah nyata. Jadi ini adalah adaptasi dari sebuah novel Cinta Dalam Ikhlas dari karya Kang Abay Aditya. Abay Aditya. Nah, Kang Abay ini perjalanannya ditulis di Cinta Dalam Ikhlas ini. Oh, ya. Bukunya dulu kah atau ya, apa ini? Bukunya dulu sebenarnya. Ada bukunya. Ada novelnya. Terus akhirnya diadaptasi jadi film ini. Dan selama proses syuting itu Kang Abay dan istri ada gitu. Itu memberikan tekanan kah atau malah justru bagus nih ada dia, gue bisa nanya orang aslinya apa gimana tuh? Kalau aku sih seneng. Aku seneng, cuman mungkin Abun ya, ke Abun yang jadi Atar. Abunnya lebih ke, aduh takut salah gitu, banyak takut salah karena ada orang aslinya gitu. Tapi justru Kang Abay sangat menyenangkan dan justru sangat mempermudah kita jadinya. Kalau apa-apa tanyanya ke Kang Abay dan enak banget diskusinya jadinya. Apa yang kita sampaikan sesuai gitu. Itu ada dari pas proses syuting aja atau dari reading juga sudah ketemu? Dari reading udah ketemu, selama proses syuting selalu ada. Apa yang ketika kamu baca skrip kamu ngerasa, oh nanti saya maininnya kayak gini nih, tapi ternyata itu beda di kepalanya si Kang Abay ini dan akhirnya ketemu di reading? Sebenarnya banyak sih, jadi banyak banget adegan-adegan tambahan yang sebelum take baru dikasih tahu gitu. Jadi emang surprise gitu. Jadi kita kadang Zara nanti kamu backflip ya di enggak gitu. Enggak Kak. Enggak tiba-tiba muter ya. Enggak dong. Jadi gimana? Ada satu adegan yang bisa dibilang golden scene-nya. Golden scene. Itu adegan tambahan mendadak, super mendadak. Tapi kata Kang Abay, ini akan bikin filmnya jadi bagus banget. Aku sayangnya nggak bisa ceritain sih. Oke. Artinya di skrip nggak ada? Di skrip nggak ada. Oke. Pas lagi mau take juga sutradara belum ngomong apa-apa gitu ya? Belum ngobrol. Pas begitu akhirnya mau dipanggil take. ke monitor. Dipanggil ke monitor, ini adegannya gini ya gitu. Wah, penasaran nih aku nih. Itu berubah apa? Dialognya atau justru pengadegannya jadi berubah? Dialognya baru. Oh, dialognya baru. Tapi justru karena scene itu jadi indah banget filmnya. Karena penemuan di lapangan itu. Alasan itu berubah karena itu kejadian asli atau ini kayaknya lebih seru gitu atau gimana tuh? Iya, ada dari dua-duanya. Waktu ini terjadi, waktu di kejadian aslinya tuh kayak gini loh. Iya, bahkan banyak tempat-tempat di Bandung, kan kita syutingnya di Bandung ya kan? Syuting di Bandung. Banyak tempat-tempat di Bandung yang sesuai dengan kejadian aslinya gitu. Bahkan sampai ke baju-bajunya. Serius? Iya, bajunya disamakan lah gitu. Itu jadi rasanya kayak kata apa Kang ya? Abay gini, dulu saya di sini juga nih gitu, sering banget sama Teh Nianya. Dulu gini juga nih, cuman bedanya adalah ending film ini belum tentu sama sih sama kenyataannya. Sama kenyataannya. Ya ada dramatisasi buat film lah ya. Cuman terinspirasi dari kisah nyata memang. Suatu hari aku mau bikin film sama istriku. Kisah seru cinta banget. aku sama Anissa Aziza. Ke PIM, ke PS. PIM lagi. gitu-gitu doang. Jemput Bintaro sektor 9. Sama dong. Kamu juga di Bintaro sektor 9. Kamu di mana? Di Puri Bintaro. Lah, deket banget sama rumah dia. Oh iya. Ya nanti deh kalau aku lagi jemput dia deh. Kan satu Kan rumah udah sekarang. enggak, udah satu rumah. Iya sih, bener ya. Emang kalau dari kisah nyata tuh gimana ya? Aku sih mikirin perasaan si Kang Abaynya itu sih. Untuk kisah nyatanya dia dengan istrinya dia, terus diperankan orang lain, dan itu hasil tulisan dia, itu rasanya kayak apa ya gitu?
Aku juga nggak tahu sih kalau rasanya seperti apa. Cuman setelah preview kemarin, Kang Abai dan Teh Nia sangat-sangat seneng banget sama hasilnya dan mereka berterima kasih ke kita. Iya gitu. sih, pasti sih. Ada nggak yang cukup emosional ketika di set gitu? Banyak banget. Dia tiba-tiba kayak ngerasa aduh berat lah, apa nangis lah, atau malah justru berterima kasihnya di set gitu. Ada nggak momen-momen itu sama kamu tuh? Momen Dari kita Kang banyak Abai. banget sih. Iya. Seru lah pokoknya sepanjang syuting. Oke. Dan banyak air mata di film ini, Kak Radit. Oh, filmnya drama gitu ya? Drama. Aku aja udah preview ya. Setelah preview, aduh gitu nggak sabar semua orang nonton, pengen lihat reaksinya kira-kira nangisnya di bagian mana, karena orang-orang itu beda-beda nangisnya. Orang itu beda-beda nangis ya? Beda-beda di bagian part-part mana gitu. Karena mungkin Oke. relate-nya beda-beda kan. Oke. Aku tuh waktu bikin film tuh juga kayak gitu, suka nangis dan emang beda di tempat yang lain. Aku di kredit biasanya, karena aduh nggak ada job lagi gitu kan. Kredit. Beda dong kalau itu kan. Oke, terus berapa lama syutingnya film ini, Zara? Hampir 1 bulan syutingnya di Hampir 1 Bandung bulan. dan Cianjur. Di Bandung dan Cianjur. Berarti kamu ini dong, apa namanya, proses readingnya juga lumayan lama ya? Lumayan lama, sama Abun, sama Ibu Cut Mini, Oke. sama Ih, seru banget sama Cut Mini semuanya. itu. Iya. Aku pernah juga tuh main film sama Doi. Seru banget. Seru banget. Apalagi pas di set ya. Rame gitu. Kalau ada Ibu Cut udah pasti seru. Oke. Nah, terus nih aku lihat film ini ditulis skenarionya Oka Aurora yang menulis Layangan Putus sama Ipar Adalah Maut. Iya. Itu kan dua-duanya drama banget tuh ya. Makanya. Berarti kita punya ekspektasi filmnya bakal kayak gitu juga kah? Insya Allah. Oke, berarti cocok buat orang yang pengen seru-seruan sama keluarga, Pas pengen nangis-nangis, pengen apa segala. Sama mungkin yang pengen menikah, Oh gitu. yang pengen menikah, ibu dan anak, atau sama orang tua sih, ini cocok banget sih ditonton sama orang tua. Pasti membuka hati dan pikiran. Membuka hati dan pikiran. Aku bisa ya, berarti aku masuk ya, karena aku orang tua juga. Oh. Ya udah punya anak. Oh iya, iya Kak, itu kakak yang ngomongnya. Makasih. Oke Zara, tapi dengan film kamu sebanyak itu, gimana cara kamu menimbulkan rasa excitement yang baru gitu tiap kali ada project datang gitu? Gimana ya? Aku sih selalu excited setiap dapat skrip baru, karena nggak mungkin aku ambil sebuah project kalau aku nggak suka, kalau aku nggak yakin gitu ambilnya. Jadi rasa excitednya udah pasti datang sendiri sebelum aku memutuskan ambil project itu. Datang karena begitu kamu dapat tawaran skrip di antara banyak yang masuk, itu aja udah menyenangkan buat kamu, udah menggugah buat kamu. Yes, pasti dari awal. Karena aku sih ngerasa kamu pasti banyak dapat skrip kan. Alhamdulillah. Dapat tawaran kan. Cara memilihnya, contohnya kayak film ini gitu, Cinta Dalam Ikhlas. Di antara skrip-skrip yang datang ke kamu gitu, kenapa yang ini yang kamu ambil? Oke, jadi Zara itu punya kebiasaan setiap dapat skrip baru pasti diskusi dulu sama mama baca, sama mama. Zara baca, terus kita berunding, terus kalau misalnya masih belum yakin juga hatinya, kita istikharah. Istikharah bareng gitu. Iya, nanti akan ada jawabannya sendiri. Yang ini juga gitu kah? Justru ini salah satunya. Oh. Awalnya tuh kan dikirimin, Zara ini ada cerita dari novel bagus banget, coba dibaca dulu gitu. Terus pas aku baca, gimana Mam? Coba kita diskusiin dulu deh, terus ngelihat ceritanya juga menarik gitu. Maksudnya Zara pertama kali main film religi, dan yang justru ini dramanya tuh seru, karena banyak orang tua tentang perjodohan, ta'aruf. Ini semua hal yang baru gitu buat aku. Jadi ya udah kita sama-sama berdoalah semoga ini yang terbaik. Akhirnya berjodoh, nggak lama dikabarin gitu. Zara keterima di sini. Nah, ada beberapa poin yang dibahas di film ini ya. Contohnya itu ekspektasi orang tua terhadap anak remaja. Itu juga ada terhadap pembahasan anaknya, soal itu. Kamu sendiri ngerasa relate kah sama tema-tema ini? Aku sih relate sih. Ekspektasi orang tua terhadap remaja. Pasti semua orang tua punya ekspektasi terhadap anaknya, apalagi pasangan anaknya. Iya lagi. Kakak kan pasti kan. Iya sih. Ini anakku umur 4 tahun.
dia udah mulai adalah cowok-cowok yang Masa? mulai ngobrol, mulai ngobrol di sekolah, Terus? mulai kesebut namanya, terus mulai voice note. Aduh lucu banget. Iya, karena dia kan nggak boleh punya HP kan. Oh ya. Jadi kadang dia mau itu dong voice note si ini, sebutan nama laki kan. Ya udah Kak mau bilang apa? Ya mau bilang besok kita main ya gitu. Aduh. Terus si Anissa istriku dia ngomong ke ibunya si anak laki ini, kayak anak gua mau ngomong ke anak lu. Terus? Oh iya mana sini kirim aja kalau mau ngirim voice note. Terus dikirim voice note, si cowok itu bales apa? Balesnya bilang, ini aku nggak usah sebut nama cowoknya ya, cuman intinya adalah, oh iya Alea besok kita main, aku akan bawakan popcorn buat kamu. I love you. Ada I love you-nya. 4 tahun. 4 tahun. Coba. Terus aku dengerin kayak, Gimana perasaan kakak? Kak ini siapa Kak? Gak taunya bule. Bule. Di sekolahnya itu? Iya teman dia kan di sekolah internasional. Salah satu bule di situ. Maksudnya bukan salah satu bule. Maksudnya salah satu bule temannya dia. Okay. Karena si Alia tuh impress sama dia. Karena ulang tahun dia di Kemang Village di playground. Terus? Orang-orang dikumpulin di playground. Terus teman-temannya dia, maksudnya teman si bule ini kumpulin di playground termasuk Alia. Nah dia itu kalau terima makanan dari orang harus di screening sama ibunya dulu. Si Alia ini. Misalnya dikasih coklat, Ma boleh nggak? Nggak boleh Kak, kakak udah terlalu banyak gula misalnya gitu. Nah dia dikasih popcorn sama si cowok ini. Terus? Ngomong sama mama, Ma boleh nggak? Kak kamu udah kebanyakan ngemil itu juga gatel. Nanti kamu batuk lagi, kamu lagi suka batuk. Oh terus ditenangin sama cowok itu. It's okay. I'm gonna bring you popcorn. Gitu. Nah makanya dikirim voice note tadi. Nah kayaknya dia kena tuh. Anak gue. Iya siapa yang gak kena di Siapa yang gak kena sama bule nawarin popcorn? Betul. Di playground. Betul. Lucu banget tapi. Iya. Tapi masih 4 tahun ya. Masih Gimana 4 kalau tahun. nanti udah 21 tahun? 21 tahun dia bawa cowok ke rumah ya. Pasti lebih tinggi dari gua dong itu ya. Itu poin yang pertama tuh. Gak bisa intimidasi kayak zaman dulu kita ngapel tuh. Kayak bapak-bapak yang lain ya. Iya, kayak aku dulu intimidasi om-om lain. Dulu kalau ngapel ke rumah cewek kan, siapa kamu? Kamu apa ini? Iya. Gitu kan. Kayak papa aku juga sama. Oh, itu papa kamu juga gitu. Papa aku juga gitu. Aku mana bisa, pasti dia lebih gede juga. Kamu siapa? Masa gitu kan. Kenapa om dia ngeliat ke bawah ya kan? Kakak akan posesif gak? Posesif gak ya? Coba aku pikir-pikir. Kejadian ini sih cukup bikin aku ngerasa deg gitu sih. Pasti sih. Bener sih. Kejadian yang dia di I love you-in temennya dia. Nah aku coba menakar nih I love you-nya ini. Aku jadi kepikiran tuh. I love you-nya ini tuh I love you. Tau gak yang I love you kayak, oh ya udah love you gitu. Ya atau I love you basa-basi. Atau I love you cinta gitu loh. Nah itu tuh yang aku lagi menakar gitu. Soalnya si Alia tuh udah, aduh mungkin anak zaman sekarang kali ya. Udah suka-sukaan. Gen Alpha ya? Hah? Gen Alpha ya? Iya dia Gen Alpha kan. Jadi dia udah kayak mulai ngomongin cowok apa segala, Kak itu masih nanti, kamu masih nanti, masih lama, nanti kalau sudah dewasa gitu. Oh iya Pak memang buat kalau sudah dewasa kok. Tapi ya kita ngomonginnya sekarang aja. Oh, Tapi Alia tahu buat nanti kalau udah dewasa. iya dia jawab dia gitu. tahu, paham konsep bahwa cinta-cinta buat dewasa. Iya gue tahu. Tapi ya gue ini aja ini apa sih kayak misalnya ya ini buat Ya, dewasa. berteman aja dari tapi sekarang. berteman dari sekarang buat nanti kalau dewasa cintanya gitu loh. Ngerti gak sih? Aduh, Gila gak sih anak zaman kebayang sekarang? nanti kalau punya anak. Tapi aku waktu TK aku jadi inget-inget lagi. Ini gue tuh gini dulu tuh kayak gini gak sih? Aku juga kayak gitu ternyata. Pas TK. Pas TK dulu tasku pernah diinjek cewek yang aku suka. Itu keinget banget sampai sekarang. Tapi aku juga punya first love aku di TK. Di TK kan. Kalau kamu gimana? Aku Kalau masih ingat gitu. namanya Syahid. Aku suka karena dia kriwil rambutnya. Oh ya. Oh. Nah kita sudah datengin. Kaget aku loh. Rambutnya kriwil. Apa yang kamu ingat soal si? Yang aku inget karena dia Cinta act of service banget ya orangnya. Udah ada ya itu ya. 5 love language itu ya. Visioner ya zaman kamu ya. Udah punya itu ya. Enggak beneran, tapi kayak dia suka ambilin buku. Kan kita ada playground di sekolah. Terus kayak suka bantuin. Mungkin dia di rumah memang disuruh-suruh sih. Kayak ke bawah sampai sekolah. Gitu. Suka tapi disuruh ngunciin gerbang nggak di sekolah?
Gak apa tahu Syahid deh. ya Syahid. Syahid namanya. Sukanya Kamu di mana kenapa? sekarang? Sama aku juga udah nggak tahu tuh. Ya kan? Si cewek yang nginjek tas itu. Pasti lost contact sama temen TK tuh ya. Iya. Tapi si cinta pertama kamu, Syahid ini, kamu suka karena dia suka ngambilin buku. Maksudnya suka act of service. Ya dia suka bantuin aku aja. Terus kamu jadi ngerasa diperhatiin. Sampai ibunya tuh setiap jemput pasti kayak calon menantu. Gitu Oh, oke. ngomongnya. Dan aku tuh dulu nggak tahu menantu itu apa. Aku sampai ngomong ke mama aku menantu itu apa. Terus kata mama nanti Ya, tahu gitu. adalah Oke. gitu, nggak dikasih tahu. Pernah ngomong suka nggak kamu atau dia? Enggak, aku malu-malu kalau ada dia. Nggak pernah ya. Sampai kita berpisah SD-nya. Tapi kenapa ya di sekolah itu selalu ada kisah cinta pertama ya? Dan Pasti ya. dan itu kita selalu ngebekas. Nggak tahu kenapa. Kenapa ya? Aku juga Mungkin bingung. sama kayak film ini kan. Iya. Ini soal cinta pertama kan. Soal cinta pertama bener. Kalau ini boleh di spill itunya. Jatuh cintanya pada momen apa? Pada momen ada ini di trailer pada saat upacara. Atar ini adalah anak baru di sekolah masuk terus kita bertatapan 3 detik gitu. Cuman bertatapan langsung jatuh cinta. Which is mungkin banget sih. Iya. Mungkin banget sih kalau Mungkin banget, aku juga umur-umur itu percaya sih. itu. Iya ya, jatuh cinta pada pandangan pertama ya. Tunggu nih, Pernah itu juga? SMA kan? SMA. Pernah sih, pernah. Tapi ini SD, dia anak SD lain. Anak SD lain nggak? Ya anak SD lain. Tapi sempat ilfeel gara-gara ada gosip yang nyebar. Wow. Masih Iya, SD. soal cewek ini. Kenapa tuh? Dia pernah kebanyakan makan mie. Terus nggak nih beneran, Terus beneran, keluar beneran. dari hidung. Bukan, enggak. Serem banget. Tapi muntah mie di depan kelas. Kak, Bener, ini beneran. Serius? Ini Terus? dia muntah mie depan kelas. Nah aku denger itu, lo jangan sama dia deh, dia pernah muntah mie depan kelas. Ngerti gak? iya. Tapi itu aku ilfeel. Cuma aku suka sama Tetap cewek suka? ini. Iya. Waktu SMP ada yang aku suka dari SD. Si cewek ini dari SD aku suka. Sampai masuk SMP. Oke. Karena kita sekolahnya sebelahan. Aku dulu adalah sebuah sekolah di Wijaya. SD-nya di sini, SMP di sini. Jadi tinggal Deket ya. tinggal sebelahan. Kejadiannya mungkin mirip tuh. Ini kan kalau film ini upacara jatuh cinta pada pertama. Iya. Waktu itu ya juga zaman-zaman upacara gitu. Aku ngeliat ada cewek cantik apa segala macam gitu. Nah, terus aku suka sama cewek ini sampai zaman kamu mungkin handphone ya SD ya. Kalau aku nggak Udah ada ada. handphone. Jadi aku suka nelponin rumahnya dia karena aku tahu nomornya lah. Ih, Nomor rumahnya lucu. kayak ada ini nggak gitu. Ada, tapi pas dia ngangkat matiin gitu. Lucu Norak ya banget rasanya tuh. Iya. Kalau lucu sih kalau sekarang, kalau dulu tuh kayak bodoh gitu ya. Ngapain juga ya. Nah, Tapi itu sering kakak lakukan nggak? ke cewek-cewek. Saat SD itu. Aku tuh kalau naksir setia. Wih. Kalau naksir aja setia. Kalau naksir aja Kalau setia, naksir aja apalagi. apalagi tidak naksir. Nah terus, tapi aku sakit hati waktu SMP. Karena dia. Jadi Kenapa? Akhirnya pacaran. bukan. Terus? Ada satu momen di mana kita olahraga, jam olahraga itu kita dinilai dari gerakan olahraganya. Nah itu ada monkey bar. Kamu tahu monkey bar nggak? Gini, Iya. yang gitu. Nah dia duduk di depan. Aku pengen pamer di depan cewek ini. Oke. Karena aku suka banget Show sama dia. off ya. Iya. Terus aku kenceng banget Zara dari ujung ke ujung. Gitu, bener-bener monkey bar banget gitu, kayak monkey banget gitu. Begitu nyampe teriak, yeay gitu. Terus? Gitu. Nah, berapa hari kemudian aku satu bangku sama orang lain nih, cewek ini temannya dia. Nanya. Nah, cewek ini nyampein ke aku, gue ada titipan dari si ini. Lain kali nggak usah norak di depan dia. Sakit hati banget. Udah ngerasa ngelakuin yang terbaik ya kak ya. Terus respon kakak adalah? Aku malu banget tau. Malu banget. Karena memang ini kalau cinta pertama di film ini lancar-lancar aja ya. Lancar aja sih. Kenapa aku gak pernah lancar ya? Aku SD pernah nembak cewek di depan kantin. Gak diterima. Dia bilang najis, dia bilang. Najis lu, dia bilang gitu. Kira-kira apa yang salah?
Kalau udah banyak perempuan yang nggak mau sih, kayaknya saya deh yang bermasalah deh. Kayak introspeksi aja sih. Mikir Bukan itu maksud aku ya teman-teman. Enggak, tapi aku ngerti sih bentukanku dulu sih. Aku suka ke perpus, pakai kacamata, terus kacamatanya melorot-melorot. Bajunya lusuh gitu. Tapi aku pernah suka loh sama orang yang pinter, berkacamata gitu. Terus aku pura-pura pingsan, gak ditolongin juga. Pas SD, aku inget banget. Oh gitu? Iya. Kamu pura-pura pingsan? Pura-pura pingsan ke belakang dan gak ada yang nolongin. Terus dia gimana? Guru yang nolongin. Ya Allah. Gak seru jadinya. Kamu jangan, ini ya aneh-aneh aja ya. Kita udah datengin orangnya ternyata di belakang dari tadi. Oke, nah cuman kalau ini cinta pertama yang berhasil. Belum tentu. Ini kan street film ini. Oh belum tentu Belum justru. tentu berhasil. Oke. Kisah nyatanya berhasil. Oke, kalau filmnya harus dilihat sendiri. Harus dilihat dulu. Apakah dari mereka saling memantaskan diri ini ada hasilnya atau tidak? Oke. Seberapa boleh ini nggak sih ceritain memantaskan diri? Aku tuh masih berusaha memahami konteksnya itu apa sih? Memantaskan diri itu lebih ya, baik gitu atau gimana? Atarnya berubah dari anak yang rebel, terus dia masuk ke dia jadi ketua rohis di sekolah. Oh, kok jadi di memperdalam sekolah? agama. Kan ketemunya di sekolah. Ya. Oh, jadi rohis di apa? Di kampus atau? Di sekolah. Oh, masih di berarti. SMA ini. Oh, iya. Dia karena dia ketemu sama Mamat Alif Rivelino yang main jadi Mamat. Berisik nggak dia? Salam. Berisik nggak dia di lokasi? Iya pasti. Salam dari Alif kan. Siap. Ketemu sama si Mamat ini, terus Mamatnya ngomong ya, kalau mau deketin cewek itu harus memantaskan diri dulu gitu kalau mau serius. Akhirnya dia demi Ara dia berubah. Jadi lebih baik gitu. Terus dia ya belajar menerima semua yang terjadi. Oke. Akhirnya dia berubah jadi orang yang beda dan apa selanjutnya? Nonton filmnya. Kalau aku ceritain ya aku dimarahin sama yang di situ. tapi seru banget sih. Karena aku pernah suka sama cewek, tapi ya maksudnya sering lah di sekolah suka sama dan gak pernah ada yang mau kan. Sampai aku ada satu temanku, ini kemarin aku baru cerita juga. Jadi aku sama temanku satu meja. Kita sama-sama anak pintar gitu. Sekarang dia jadi dokter. Widih. Dokter spesialis lagi. Nah, dulu tuh pas kita masih temenan tuh, masih akrab gitu, masih sering ngobrol. Kita kan satu meja. Kita lagi cerita curhat-curhatan aja Zar, soal cewek yang kita suka. Sebutlah satu nama cewek. Gue tuh sebenarnya suka sama ini. Terus dia bilang, gue juga suka sama dia loh, gitu. Wah, terus agak awkward kan. Namanya sahabat kan kayak, ya udah nggak apa-apa deh, dia buat lu aja. Gitu. Ngalah gitu. Terus dia bilang, Enggak, dia buat lo aja. Buat lo aja. Nah cewek itu gak pernah tahu keberadaan kita berdua. Padahal udah buat lo aja gak apa-apa. Gak apa-apa lo aja. So ngasih. Seolah ceweknya tuh udah mau milih ya. Teori dia adalah karena kita kebanyakan belajar, makanya cewek gak suka. Cewek suka cowok pintar kok. Ternyata sekarang kalau udah dari sekolah kayaknya iya. Tapi pas sekolah suka yang cowok basket, yang nongkrong. Iya kan? Iya lagi. Iya kan? Tapi iya sih. Iya kan? Kenapa ya? Nggak tahu. Mungkin ada rasa adventure-nya kali ya. Bisa jadi sih. Iya gak sih? Aku juga dulu gitu sih. Oh, tapi kamu naksir cowok pintar juga tuh? Kamu semuanya berarti. Aku tuh pernah cerita di sebuah podcast juga tentang ini. Kayak aku suka sama orang dari TK, suka sama orang pas TK, pas SD. Aku suka tipe cowok aku tuh memang banyak pas SD. Tipe cowok banyak waktu SD. Pas SD banyak. Tapi bukan berarti aku cinta-cintaan dari SD ya. Suka aja makan nggak apa-apa ya. Tapi aku langgeng akhirnya sama satu orang loh kak. Pas SD. Pacaran dari kamu pacaran dari SD? Langgeng kelas 5 sampai 6. 1 tahun pacaran. Anak SD pacaran tuh ngapain tuh? Maksudnya apa yang dilakuin? Ngapa-ngapain, cuma setiap hari Jumat kasih coklat gitu. Sesimpel itu aja udah seneng. Dan itu menyenangkan. Menyenangkan rasanya. Kenapa Kalau ya? anak kakak suka sama orang aja nggak apa-apa kan? Anak aku pas SD gitu kayak suka kakak sama orang. Kalau sama simpanse aku khawatir. Iya sih. Enggak Tapi kalau ada rasa itu aja wajar kan. Tunggu, bentar ya, aku pikirin dulu ya. Aku suka nggak siap nih kalau soal anak nih. Soalnya aku udah mulai ngebayang-bayangin. Oke, kalau dia suka aja aku nggak masalah.
Tapi kalau dia sudah mulai ada berkegiatan yang melibatkan dia saja, itu aku worry pasti. Karena aku nggak tahu influence-nya dia kayak apa, jalan pikirnya dia kayak gimana. Ada hal-hal yang secara prinsipal atau keluarga yang kita tuh masih mungkin beda yang gitu sih. Aku khawatir itu. Nah, film ini ngomongin soal itu juga kan? Soal gimana orang tua ngeliat pasangannya anak kan? Yes, betul. Tapi kalau soal orang tua yang mencoba meng-approve pasangan anak, kalau kayak kamu sendiri di keluarga ada listnya nggak? Kayak si mama tuh ngasih contoh misalnya. Kalau punya pacar gitu. Kalau punya pacar jangan yang misalnya ada tato ular kepala 4 gitu. Itu spesifik banget ya. Maksudnya ada nggak yang kayak gitu? Ada. Mama aku selalu bilang kalau punya pacar harus lihat bibit bebet bobotnya. Udah pasti. Terus harus yang sayang keluarga, terutama ibunya. Benar. Terus harus yang mengerti cara menghargai perempuan. Dan yang pasti ya mama harus ketemu dan ngobrol dulu gitu. Harus approve dari mama. Mama papap sih. Oh, setelah berapa lama baru kamu berani tuh misalnya bawa untuk dikenalin atau? Aku selalu sebelum pacaran itu pasti ketemu dulu sama mama papap. Oh, bahkan sebelum pacaran. Jadi katakanlah kamu lagi deket PDKT nih. gitu. PDKT bawa dulu. Iya, ke rumah. Buat tahu dia approve nih apa enggak. Dan mama papap tuh selalu menilai cowok kalau jemput turun dulu nggak izin mau bawa aku atau kakakku, kan kakakku juga cewek. Izin gak nih cowoknya mau bawa kemana dan mau ngapain, pulang jam berapa gitu. Kalau dia di depan pagar buka kaca doang, misi ya tante gitu. Digorok langsung. Mama papaku tuh nggak mungkin keluar ke pagar untuk kayak ngelihat siapa yang nganterin atau yang ngejemput gitu. Mereka mau ngetes gitu pasti. Turun nggak gitu. Kalau turun ya berarti dia anak yang baik gitu. Kalau dia ternyata nggak turun berarti udah tuh red flag 1 tuh. Di notes nih. Pasti kayak kok nggak turun? Kenapa nggak turun gitu? Pas badannya pulang, dijahit ke jok gitu. Nggak bisa turun ya karena itu susah dong karena itu. Serem juga. Dia menjahit badannya ke jok. Emang gitu mah orangnya mah. Tapi setuju nggak kak? Setuju. Cowok harus turun dulu. Setuju. Kalau aku tuh lebih ke membuat orang tuanya ini tenang. Bahwa tahu nih siapa manusia yang jemput dia. Kalau aku sih mikirnya itu. Kalau jemput Anissa lah ya atau gimana. Paling nggak kan dia tahu, oh ini orang beneran nih yang jemput dia gitu. Orang beneran. Iya bener, bukan ondel-ondel kan. Nah artinya ya itu poin yang bagus sih. Kadang aku kalau ngomong sama Anissa juga kayak gitu ya. Maksudnya kita dari tadi bicara soal ekspektasi anak ke pasangan, ekspektasi orang tua ke pasangan anak tuh suka bingung gitu menyampaikannya kayak gimana. Takutnya kalau misalnya kita bilang, kayak bisa mama kamu bilang, jangan ini jangan itu. Kan anak juga suka ada rasa rebelnya gak sih? Kayak zaman udah beda tau mah. Takutnya kayak gitu aja sih. Tapi kalau kamu enggak ya ternyata ya? Karena aku sama mama papa tuh selalu ngobrol dan cerita-cerita. Dan mama papa itu nunjukin kalau mereka itu terbuka. Kalau kalian mau cerita soal cowok tuh nggak apa-apa, cerita ke kita gitu. Jadi ya aku selalu cerita ke mama sih sebenarnya, lebih seringnya cerita ke mama. Kayak misalnya aku ada yang deketin nih mam, aku deket sama orang A, tapi ada juga yang B gitu. Terus mama pasti menilai dulu. Ya udah kamu tuh yang penting harus ngelihat dulu dia sayang gak sama ibunya. Pasti yang utama tuh itu sih, karena kalau dia sayang ibunya pasti akan respect juga sama perempuan lain. Iya sih. Tapi itu kan mama. Kalau papa cenderung kayak ya udah apa kata mama gitu. Kalau papa aku tuh pasti awal-awal ngediemin dulu. Ngediemin si orang ini? Pasti diem dulu. Tapi ada gitu. Ada di situ ngobrolnya sama mama tapi papa aku diem aja untuk nunjukin kalau ini nih ada gue nih di sini gitu. Iya. Tapi lama-lama kalau udah approve pasti udah mulai ngajak ngobrol tuh papa tuh. Gitu. Kalau nggak diajak ngobrol ya berarti enggak. Gitu. Oh gitu. Iya. Oh ini kalau misalnya dia nggak ngajak ngobrol berarti kayaknya nggak dapat approval nih. Wah gila ribet juga ya ternyata ya kalau ngajak cowok apa segala macam ya emang harus kayak gitu ya. Makanya aku tuh kadang mikir juga sih kayaknya nggak akan bisa dia ngobrol sama mama. Karena filternya udah langsung dari kamu kan. Iya. Apa contoh yang misalnya kamu udah lihat terus ngobrol sama kamu langsung kayak udah nggak bisa.
Apa ngomong kasar kah kalau dia ngomong kasar atau? Aku gak suka sama orang yang semena-mena ke orang tuanya. Oh, dan kamu pernah ngelihat kayak gitu tuh? Pernah banget. Iya. Kayak ngegampangin hal-hal yang dia dapat dari orang tuanya misalnya. Ya misalnya pakai mobil ayahnya, terus seenaknya. Udahlah ini gitu. Ada aja loh kayak udahlah gitu. Aku juga banyak. pengen pakai ini gitu. Ngomongnya kayak gitu misalnya. Iya. Lebih ke sikapnya sih Kak. Aduh, iya lagi. Gimana macem-macem banget soalnya orang di dunia ini. Bener. Kalau gitu ya sih, bener sih. Kalau anakku nanti pacaran, minimal aku ada sehari lah main ke rumah si pacarnya kan, ngelihat. Untuk ngetes. Iya, saya observasi aja di sini. Nggak usah abaikan saya. Takut sih kalau gitu. Malah mereka yang nggak approve. Jadi mereka yang nggak approve. Oke, terus film ini ngomongin soal ini juga nih, menjaga keseimbangan antara kebebasan dan aturan. Itu juga diobongin di film ini ya. Kebebasan dan aturan. Iya, menjaga keseimbangan. Tantangan orang tua dalam memberikan kebebasan bertanggung jawab, serta bagaimana menetapkan batasan yang masih memberi ruang bagi anak untuk berkembang. Ada banyak diskusi soal itu di film ini ya? Banyak, lebih banyak dari orang tuanya sih. Berarti memang ini menangkap kegelisahan banyak orang tua juga ya? Iya, makanya tadi kamu bilang orang tua juga bisa nonton. Cocok banget nonton ini sama orang tua. Gitu. Tapi kenapa banyak anak yang ngerasa orang tuanya nggak ngertiin ya? Itu juga aku sering lihat tuh. Anak yang ngerasa orang tuanya nggak ngertiin. Iya, mama papaku nggak pernah ngertiin aku gitu misalnya. Ya, mau ngomong gitu tapi kadang aku juga ada aja gitunya sih. Ya namanya anak dari orang tua sih Kak. Itu hal yang wajar nggak sih? Tapi itu biasa terjadi kan? Kakak juga pasti pernah gitu, apa enggak? Aku pernah. Aku paham sih. Cuman karena kebetulan keluarga aku kebetulan membebaskan aku jadi apa aja sih. Artinya kayak apapun yang aku mau, mereka support aja. Jadi aku nggak pernah punya masa di mana aku ngerasa kayak orang tua gue kayaknya nggak ngerti deh posisi gue gitu. Kebetulan aku orangnya juga ya udah aja kan. Ya berarti sama kayak ibunya Atar. Akhirnya melepaskan Atar untuk kuliah di Bandung, biarpun bukan di ITB nggak apa-apa gitu. Dan akhirnya membiarkan Atar buka usaha gitu. Ya untuk mengikhlaskan anak pergi jauh dari rumah juga kan susah ya. Itu dia sih. Merantau gitu, apalagi tahu anaknya ngerantau, berjuang sendiri, cari uang sendiri gitu. Iya. Karena Atar ini posisinya seperti itu. 2 hari yang lalu, ini persis 2 hari yang lalu itu malam-malam, si Ale anakku itu yang kamu gendong itu, dia bilang ke Anissa lewat video call. Kemarin justru, persis kemarin 1 hari yang lalu. Mama mau main ke rumahnya teman dia orang Korea, mau ke rumahnya si ini. Nah, mama belum ngomong ke orang tua dia, kamu mau ini juga udah sore, udah mau malam, udahlah jangan ke sana. Tapi mama janji mau bikinin acara deh di rumah buat kamu. Ketiduran dia di kamarku si Alia. Terus? Bangun-bangun udah malam kan, waktunya makan kan. Marah-marah dia karena dia ngerasa mana katanya mau ada acara. Ya kan itu masih nanti, bukan pas dia bangun. Terus dia bilang, ya namanya juga anak lagi tantrum ya, lagi marah ya. Gak suka sama mama gitu. No. Ngerasa mamanya gak ngerti dia gitu. Padahal mamanya maksudnya masih nanti gitu. Maksudnya baik juga kan, mau bikin hal yang dia suka gitu nanti. Iya gitu. Nanti. Sabar dulu ya gitu kan maksudnya. Iya. Nah artinya banyak hal yang kadang kita nggak ngerti ya, orang tua itu maunya baik, tapi kita merasa bahwa lu tuh nggak ngasih semuanya buat kita, paham gak sih? Iya, aku juga sering merasakan itu. Itu di momen itu tuh kena banget buat aku sih. Pas aku ngeliat si Alia nangis-nangis marah-marah malam-malam tuh kayak, anjir iya ya, gue selama jadi anak nih kayaknya gue sering deh dalam posisi dimana niat orang tua baik tapi gue menerjemahkannya jadi salah aja gitu. Iya kan ya? Iya. Tapi ya aku jadi merasa bersalah ke mama aku. semuanya diundang. Ada juga mama aku. Oke, kita balik ke film ini. Berarti film ini ngobrolin soal tadi yang aku tangkap tuh banyak soal hubungan orang tua sama anak. Yes. Kita ngomongin soal cinta pertama juga, dan itu soal dari mulai di sekolah sampai akhirnya berpisah, dan gimana mereka ketemu lagi, gimana cara mantasin diri lagi. Yes. Jadi ini cocok ditonton buat yang masih muda, tonton yang sama orang tua, yang mau menikah. Kalau persoalan mau nikah apa memang yang dibicarakan di film ini?
Wah, ini nih. Bahwa apa? Bahwa orang harus siap, bahwa apa? Harus yakin atau apa? Bahwa harus yakin, harus memantaskan diri dulu. Ya yang tadi. Harus harus mencintai orang itu karena Allah juga, karena Tuhan. Terus harus atas izin orang tua juga pastinya. Dan ya gimana hati aja. Film ini ada yang ngajarin kamu nggak? Gara-gara bikin ini kamu jadi kayak... Oh banyak sekali. Oh ya? Iya. Apa aja tuh? Contohnya adalah jangan pernah ada sebuah kutipan dari film ini. Kita harus selalu berbaik sangka sama Allah. Karena kita nggak tahu apa yang akan dikasih Allah nantinya, gitu. Atau satu lagi tuh apa? Oh ya, aku tuh pernah Arani ngomong ke Atar, apa yang kita inginkan belum tentu yang kita butuhkan. Jadi kita tuh selalu kadang merasa apa yang kita inginkan tuh harus selalu kita dapetin gitu. Padahal belum tentu itu yang kita butuhkan. Jadi kita harus selalu berbaik sangka sama Allah gitu. Jadi sabar. Kalau misalnya tujuan kita nggak dapet, berarti bukan itu. Gitu. Gimana cara bedainnya? Apa yang kita ingin sama yang kita mau? Gimana tuh cara bedainnya? Iya, kadang-kadang gitu kan? Iya ya. Bener kan? Apa yang kita inginkan dan yang kita butuhkan. Apa kadang kita nggak tahu kita butuhnya yang lain? Pasti kita nggak sadar sih kalau menurut aku. Kadang-kadang kita ingin seseorang. Iya. Karena hanya ingin aja. Karena suka aja misalnya. Tapi yang kita butuh orang lain. Iya. Itu bisa juga kan? Bisa gitu jadi, kan? bisa banget itu terjadi. Atau sebuah barang, lapar mata kan, beli barang ini. Beli. Kita ingin-ingin doang. Kayaknya gue nggak butuh deh. Ternyata nggak kepake atau kebuang. Berarti selalu di ujung ya? Selalu. Penyadaran itu ya? Memang begitu sih. Iya ya? Sama ada satu lagi kutipannya. Jangan dulu bicara takdir sebelum doa dan ikhtiarmu selesai. Gokil. Ya kan itu deep banget itu. Karena dan kita selalu nyalain takdir ya. Tersentuh dari situ. Kena di kamu ya. Momen apa yang akhirnya kamu jadi merefleksikan lagi, artinya kayak iyalah gue kayaknya jadi nyalain takdir deh. Aku selalu misalnya ini ada di adegan sih. Ara ngomong ke Atar, apa kita ketemu hanya untuk dipisahkan lagi ya? Kenapa sih nggak bisa bareng gitu? Ya udah jangan bicara takdir sebelum doa dan ikhtiar selesai. Jadi yakin aja sama yang kita lakuin. Iya gitu. Itu kayak yang Mas Salman Aristo pernah bilang ke aku tuh. Apa tuh? Kita menikah untuk membuktikan dia jodoh kita, bukan kita menikah sama jodoh kita. Jadi tuh pembuktiannya di selama pernikahan itu. Ya gue mau buktiin kalau lo jodoh gue gitu. Iya. Iya kan? Karena kebanyakan orang kayak ya udahlah kita emang sudah harus pisah kan, padahal belum tentu. Iya kan? Wah seru juga ya. Berarti kamu banyak dapat ini ya, pencerahan ya. Banyak banget dengan bermain film ini ya. Contohnya dulu itu aku ini hijab contohnya. Hijab. Aku belajar berhijab itu dari film ini. Selama proses reading sampai syuting gitu. Terus akhirnya aku jadi bisa pakai kerudung model manapun. Sekarang sini kasih aku udah bisa. Dan dulu tuh aku berpikirnya gini, aduh kalau pakai hijab pasti panas gitu aku mikirnya. Pasti panas. Gerah maksudnya? Gerah gitu. Tapi setelah aku pakai ternyata enggak, malah aku nyaman. Oh gitu. Dan akhirnya keterusan ini. Lagi sering mencoba lah ya. Lagi sering mencoba, lagi belajar. Ya. Doakan Kak. Siap. Nah itu karena film ini juga. Karena film ini. Banyak berubah ya. Banyak tentang agama yang aku belajar gitu. Kedepannya apakah kamu jadi pengen film yang serupa lagi kah atau? Kalau ada kesempatannya aku mau. Nah untuk film Cinta Dalam Ikhlas, jadi kapan ini tayangnya Zara? Tayangnya tanggal 28 November di bioskop. Tanggal 28 November di bioskop, bisa ajak keluarga, bisa ajak calon istri, calon suami, atau cinta pertamanya cinta pertamanya yang nonton aja biarpun gak pacaran sama cinta pertama kan biasanya banyak yang temenan tuh. Iya sih, ya iya. Coba aja ajak. Selama belum punya keluarga ya. Iya dong Kak, kalau udah punya istri kan. Ini kata Zara, aku harus ngajak kamu. Kok kata aku? Iya. Zara, terima kasih udah datang lagi. Udah lama kita nggak ketemu. Tapi aku ngeliat kamu memang lebih berubah sih. Ih, Masya Allah. Iya, pas aku ketemu kamu lagi kamu lebih kalem.
Iya. Emang iya ya? Kamu ngerasain juga gak? Aku juga ngerasain Oh itu. ya, yang lebih kalem, lebih santai. Pembawaannya mungkin gitu. Pembawaannya ya. Iya gitulah ya. Mudah-mudahan. Terima kasih Kak Radi. Mudah-mudahan filmnya sukses. Amin. Buat teman-teman yang nonton juga jangan lupa ke bioskop untuk nonton film Cinta Dalam Ikhlas. Thank you semua, dadah. Jodoh itu rahasia Allah. Sekarang kita fokus sama cita-cita kita aja ya. Kita hanya perlu saling melepaskan dan serahin semuanya ke Allah. Takdir mengantarkanku ke sini. Kepada gadis ini. Kepada 3 detik tatapan kami. Aksi selalu menghasilkan reaksi. Tapi seberapa sering pun aku beraksi, gadis itu tak pernah sekalipun bereaksi. Apa yang kita inginkan belum tentu yang kita butuhkan. Jadilah atlet Allah yang aku. Kita jadi anak rantau itu memang harus berjuang. Sayang Allah, sayang Allah. Satpol PP. Allah nggak akan diem aja ngeliat hambanya yang berdoa dan bersungguh-sungguh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Jodoh dunia akhirat, namamu rahasia, tapi kau Harus berani, Kang. Namanya juga ngelamar. Kayak Nyong dulu. Memangnya Mas Eko ini sudah nikah? Belum. Makanya sampai hari ini Nyong masih single lelap. Teh Salsa, mau nggak kalau saya lamar jadi istri saya? Alhamdulillah. Insya Allah aku punya niatan untuk menikah 3 tahun lagi. Aku nggak tahu apa kamu sudah ketemu jodohmu. Apa masih mungkin aku mengajakmu ta'aruf? Artar dianggap baik. Bapak berharap Artar bersedia menikah dengan Salsa. Aku menikahimu karena Allah. Tar, apa kita ditakdirkan untuk dipertemukan terus dipisahkan ya? Jangan dulu bicara soal takdir. Sebelum kita menyelesaikan doa dan ikhtiar kita. Mungkin Allah mempertemukan kita sekarang supaya kita bisa saling mengikhlaskan atas perpisahan ini. Kamu tuh masih muda dan kamu bertanggung jawab. Kalau kamu siap, bismillah. Dapat SIM. Kan udah punya. Surat izin menikah. Oh.